Kita ke informasi terakhir, ada deputi politik 5.0 tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud, Andi Wijayanto yang mengungkap sentimen negatif pada Presiden Joko Widodo terus mengalami peningkatan. Bahkan sentimen negatif kepada mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut mencapai minus 96%. Dalam konferensi pers di Media Center Ganjar Mahfud Jakarta pada Kamis 25 Januari 2024, Andi menyatakan hal tersebut terungkap dari hasil media analitik yang dikaji internal oleh TPN Ganjar Mahfud. Baginya sentimen negatif kepada Jokowi sudah dimulai sejak ayah dari Gibran Rakabuming Raka tersebut turut berkomentar soal debat ketiga. Dia menyoroti dalam debat ketiga Pilpres 2024, Presiden Jokowi mengomentari debat yang cenderung menyerang personal paslon. Menurut Andi, ini justru menghasilkan sentimen negatif ke Presiden karena dianggap cawe-cawe urusan Pilpres. Dia juga mengatakan sentimen negatif kepada Jokowi terus meningkat sejak saat itu. Bahkan sebulan terakhir, Presiden sentimen negatif tersebut mencapai minus 96%. Karena itu, Adi mengingatkan bahwa hasil media analitik tersebut menunjukkan bahwa warganet ingin Presiden Jokowi netral dalam Pilpres kali ini. Sebab ia tidak ingin adanya konflik of interest. Dia mengatakan warganet ingin Jokowi fokus untuk menyelesaikan masa jabatan sampai 20 Oktober 2024. Apalagi dunia sedang banyak mengalami krisis. Sementara Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud, Todung Mulya Lubis, menyebut pernyataan Presiden Joko Widodo soal Presiden boleh berkampanye dan memihak sebagai bentuk pengingkaran. Baginya, mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut tidak boleh mengucapkan hal ini. Sebagai Presiden dan Kepala Negara, Jokowi harus berada di atas semua kelompok, golongan, suku, agama, dan partai politik. Ketika seseorang dipilih sebagai presiden, maka kesetiaannya menjadi kesetiaan terhadap negara, rakyat, tanpa membeda-bedakan mereka. Dijelaskan Todung, UUD 1945 mengatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum dan konsekuensi logis dari negara hukum adalah semua tindakan dan ucapan presiden harus sesuai dengan hukum. Ia menuturkan bahwa Presiden Jokowi juga bersumpah sebelum menjalankan tugas sebagai presiden. Dia berjanji bakal melaksanakan konstitusi dan hukum. Catatan atau komentar yang diberikan oleh saudara Ari Dwi-Payana, dia mengatakan bahwa presiden itu boleh kampanye, ya. Dan itu ada dalam Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Saya juga membaca Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan memang melihat, ya, dan membaca bahwa ada klausul, ada pasal yang disebut oleh saudara Ari Dwi-Payana. Tapi dalam konteks ini, saya memahami pasal itu kalau, ya, presiden itu sebagai incumbent maju lagi untuk pemilihan berikutnya, running for the second term. Ya. Nah, dalam konteks ini Presiden Jokowi tidak bisa lagi ikut dalam kontestasi politik. Dia tidak running for the third term, ya. Jadi tidak ada periode ketiga. Nah, dia seharusnya menahan diri untuk berada di atas semua kontestan politik ini. Dan kalau dia dalam konteks sekarang ini ikut kampanye, ikut memihak, nah, potensi konflik of interest, potensi benturan kepentingan itu akan sangat telanjang dan kasat mata. Dan inilah yang tidak fair, tidak adil, dan menurut saya ini yang tidak sejalan dengan semangat negara hukum yang menjamin equality, ya, dan menjamin juga tidak ada diskriminasi. Nah, saudara-saudara, harap diingat juga bahwa Presiden juga bersumpah sebelum menjalankan tugas-tugasnya. Di mana antara lain dalam sumpah itu Presiden berjanji akan melaksanakan konstitusi dan hukum. Itu ada dalam pasal 9 Undang-Undang Dasar 1945. Kalau Presiden tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka bisa saja hal ini ditafsirkan sebagai perbuatan tercela
Ya. Ini bacaan ya yang saya baca dari pasal 9 itu. Ya. Karena ini juga salah satu yang disebutkan bisa sebagai alasan untuk melakukan pemakzulan. Ya. Saya tidak mengatakan harus melakukan pemakzulan, tapi ini yang saya baca dalam pasal 9 ini. Dan kalau dikaitkan dengan ya, pasal mengenai pemakzulan, baik itu dalam undang-undang MK ya, yang kita ketahui selama ini. Kalau kita ini ingin menyimpulkan itu sebagai perbuatan tercela, ya maka ini bisa dijadikan sebagai alasan seperti saya katakan tadi. Dan ini ditulis dalam pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945. Nah sekarang saya ingin pindah ke Undang-Undang Pemilu tahun 2017, Undang-Undang Nomor 7. Undang-Undang Pemilu menekankan bahwa pemilu harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, dan rahasia, serta jujur dan adil. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.